الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah jamaah Masjid Jami'an Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa tempat yang mulia ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita sejak kita bangun tidur sampai saat ini, mudah-mudahan semuanya diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan lam yaumil akhir kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaatnya dan masuk dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita ketemunya malam Senin. Senin malam Minggu. Malam Senin, alhamdulillah hari ini kita berjumpa pada pagi yang mulia ini. Kita awali dengan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat subuh. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi buhuiha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya, di waktu pagi. Kayak sekarang ini mudah-mudahan ini termasuk di antara doa-doa Nabi kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bahas nasihat-nasihat di dalam kehidupan kita dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini saya bahas sedikit karena kita ini sekarang hidup di dunia. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita nikmati. Jadi makanya kalau ada apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita nikmati. Karena menikmati dunia ini juga termasuk di antara amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita tahu dan benar cara memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardh." Diberikan kepadaku kesenangan kepada dunia antara langit dan bumi, kesenangannya. Ini Nabi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan. Kesenangan itu adalah kecenderungan. Maka di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wala tamilu kullal mail. Jangan sampai kita ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Artinya apa? Artinya kalau kita diperintahkan mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin kita tinggalkan dunia. Itu maksudnya berpaling. Karena banyak orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu entar nunda-nunda karena urusan dunia. Ini yang disebut dengan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat Nabi itu sholatnya nggak ada yang ketinggalan. Gak kayak kita, kebanyakan ketinggalan. Jadi kalau sahabat Nabi itu generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum azan semua udah di masjid, sama kayak kita. Kita semua sebelum azan udah di luar masjid tapi dipanggil baru kita jawab tadi itu. Makanya azan 2 kali itu disyariatkan oleh Utsman bin Affan ketika sholat Jumat. Kalau yang azan yang pertama itu azan untuk mengingatin bahwa sebentar lagi ada sholat Jumat, jangan sampai ketinggalan.
Nah sekarang udah 2 kali, harusnya sekarang 3 kali. Nah 3 kali azan dari dia. Azan yang pertama masih biasa aja, azan yang kedua masih santai aja. Nah, udah komat baru udah sebetulnya. Nah ini kalau sekarang, bayangkan bagaimana dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan dunia, tapi dunia itu enggak di dalam hatinya. Nah ini kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan kenikmatan di dunia ini salah 3. Yang pertama atibu, yaitu wangi-wangian. Wangi-wangian ini disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mau ke masjid, kita disunahkan itu berbersih dulu, bersih mandi, lalu setelah itu pakai pakaian yang terbaik, ambil minyak wangi, kita semprotin minyak wangi. Kalau minyak wangi setengah jam hilang gak apa-apa. Nah aja sekarang minyak wangi yang 1 jam hilang. Nah itu yang murah-murahan kan. Tapi gak apa-apa, ini termasuk diantaranya mencontoh kesukaan Nabi Muhammad SAW. Nah jangan sampai kita masuk masjid bau keringat, apalagi dari pasar. Nah yang kerja-kerja atau yang dagang di pasar, mampir dulu ke rumah, bersih-bersih. Setelah itu baru kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang disukai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beli dan wangi banyak, ya hawi banyak. Ini untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nisa, dan juga wanita. Jadi wanita dulu dilecehkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, diperdagangkan, dicampakkan dan seterusnya. Maka Nabi mengangkatnya dengan kata Nabi, aku menyukai wanita. Karena memang wanita ini adalah penyebab kita masuk ke dalam surga, atau sebaliknya. Nah, contohnya kita punya ibu, itu penyebab paling mudah kita masuk ke dalam surga. Kalau kita nggak nyakitin ibu kita, kalau kita nggak bisa berbuat baik atau berbakti, paling tidak jangan sampai nyusahin. Udah kita bilang aja gimana keadaan, alhamdulillah semuanya beres. Ini sekolah ini jangan-jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu. Jadi pusing orang tua, ibu terutama. Kalau bisa kita ngasih ke orang tua, walaupun kita di rumah gak ada beras, gak ada makanan, gak ada uang, tapi kita bilang semuanya alhamdulillah. Jadi orang tua senang. Itu menjadikan wanita atau ibu kita diantaranya adalah penyebab kita masuk ke dalam surga, atau sebaliknya. Anak-anak kita itu juga yang perempuan menyebab kita masuk ke dalam surga, atau penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga istri kita perempuan apa lagi? Nah, kalau yang laki-laki sentil aja, udah bersih nggak ada. Jadi perempuan, Nabi Muhammad SAW mencintai atau menyukai dari dunia ini daripada wanita-wanita. Di antaranya karena emang wanita ini diciptakan sebagai perhiasan dunia. Dunia mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah, yang ada di rumah kita. Makanya ada orang yang senangnya jalan ke mall, pokoknya nggak betah di rumah. Ada juga orang yang betah di rumah karena apa? Karena diantaranya memiliki istri yang solehah. Ketika diajak ngomong enak, kagak nyakitin. Kalau yang nyakitin, kabur aja. Enakan nongkrong di warung, nggak minum sudah, pulang tidur. Makanya ada orang yang betah di rumah. Kenapa? Walaupun rumahnya sederhana, karena ada di dalam rumahnya itu wanita yang solehah. Perhiasan yang paling indah adalah wanita solehah. Maka kita ini jadikanlah anak-anak kita dan keluarga kita ini menjadi wanita-wanita yang solehah, karena itulah perhiasan yang paling indah
yang ada di dunia ini. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan kenikmatanku dalam sholat. Dia ada orang yang senang sholat aja senang. Nah, kalau kita pergi ke Mekah Madinah itu ada orang kerja sholat lagi, bangun lagi, sholat lagi, sampai waktunya selesai atau sampai azan baru selesai. Berarti sudah diberikan kenikmatan di dalam sholatnya. Ada juga yang senangnya ngaji terus, ngaji baca Al-Quran, dikit-dikit baca Al-Quran, dikit-dikit baca Al-Quran. Ada juga yang diberikan senangnya hadir di majelis taklim. Di majelis taklim mana aja ada, atau di tempat maulid ada aja, di mana-mana maulid ada, pasti ada dia paling depan. Nah itu kita di Kampung Tengah ada tuh, di mana aja maulid ada paling depan lagi dia, paling semangat, dan makan kebulinya paling banyak. Tapi kita ya itu yang penting dia punya kesukaan gitu, kesukaan untuk hadir di majelis taklim. Nah itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang diberikan kesenangan ini beda-beda. Ada yang senangnya otak-atik motor, pokoknya otak-atiknya yang motor bener-bener di otak-atik. Sepeda ini ada semuanya. Ada yang senang tanaman-tanaman. Jadi kalau semua diniatin ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau semuanya diniatin untuk melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lalai. Apa saja urusan dunia kita, kalau dijadikan ini nilainya ibadah, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang senangnya kerja, kalau nggak kerja pusing. Nah, jadikanlah kerja itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang senangnya ngopi, kemana aja dia kopi, sini kopi. Nah, jadikanlah kesenangan dunia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ajak kopi temannya, traktir ngopi. Di situ silaturahim. Jadi ngopi, mentraktir temannya, lalu silaturahim, jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya jangan ngopi sambil merokok. Ngopi aja deh. Wa hadhihi salalati wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya fi syai' li'anna kulla ma kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia tapi diniatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga termasuk dunia. Kayak tadi itu sholat bisa jadi bukan dunia, bisa jadi dunia. Sebab ada orang yang sholat karena dilihat dari dilihat. Apalagi kalau udah mertua, pakai gamis, pakai sorban, Allahu Akbar. Ntar mertuanya udah pulang, udah biasa aja lagi, nongkrong aja lagi. Karena dilihat, berarti sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja urusan dunia ini, kalau kita niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan termasuk dunia, artinya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal qud, daripada makanan. Jadi makanan itu minuman. Ini kayaknya dunia. Tapi kalau kita minum nih tadi dengan baca bismillah, jadi ibadah apa? Ibadah, jadi ibadah yang ringan sebenarnya. Jadi kalau kita paham nih ilmunya, semua jadi ibadah. Kita makan, kita minum, jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya umroh yang berat-berat, haji. Minum, makan termasuk ibadah. Kalau kita minumnya baca bismillah minimal. Apalagi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setiap mau minum baca doa itu. Allahumma barik lana, kok kelamaan Ustaz? Minimal bismillah. Minum dan jadi ibadah. Setelah minum alhamdulillah. Itu luar biasa. Kalau habis itu meninggal masuk surga. Itu ada di dalam
hadis riwayat kitab Riyadhus Shalihin, ada orang masuk surga karena baca alhamdulillah. Oh bisa, dia habis melaksanakan sesuatu, makan dan minum, dia ucapin alhamdulillahi rabbil alamin alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai, panggil oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Doanya agar digolongkan termasuk orang Islam mukmin, meninggal husnul khotimah, masuk surga. Karena apa? Karena makan. Makanya jangan remehkan makan, baca bismillah dan alhamdulillah. Bisa jadi itu waktunya kita. Waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maskan, tempat tinggal. Di semua yang kita miliki itu nilai ibadah. Masuk ke rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Semuanya diajarin. Dalam rumah ada kamar mandi, kita masuk kamar mandi pakai doa, keluar kamar mandi pakai doa. Masuk ke kamar kita pakai pakaian ada doa. Kita ngaca ada doa ya. Hanya di rumah itu tempatnya ibadah luar biasa. Setiap hari kita ngaca, mungkin sehari 2 kali 3 kali, mungkin ada berkali-kali ngaca, baca doa terus. Berkali-kali masuk kamar mandi, masuk kamar mandi lagi, kencing lagi. Itu kesempatan doa. Betul enggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi makanya kalau yang dikasih sakit peser udah berarti Allah menginginkan dia baca doa masuk kamar mandi terus. Habis keluar ghufranaka, itu jangan ditinggalin, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Bayangkan doanya. Jadi masuk kamar mandi, keluar kamar mandi aja itu Allah dan Nabi mengajarkan agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Itu di kamar. Nanti kamar ada lagi. Di kamar yang udah punya istri ibadah. Lihat istri itu ibadah. Makanya sering-sering lihatin istri. Jangan lihatin istri orang. Istri sendiri ibadah, lihat. Makanya kalau orang udah bersama istrinya, itu malaikat udah kabur. Kabur gak mau melihat apa yang dilakukan oleh suami istri yang sah. Nah, kalau kita melihat istri orang, ya dosa. Makanya orang tuh yang banyak di rumah insya Allah selamat, karena yang dia lihat istrinya sendiri. Makanya istrinya dihias. Jangan istrinya pakai daster yang lama, udah bulu, udah beler-beler. Jadi lagi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ganti. Amin ya robbal. Yang lama udah gunting-gunting jadi topok gitu. Jangan udah setahun dan 2 tahun masih pakai dasar itu aja. Ntar lihat yang di luar cakep-cakep semua. Dosa jadi lihat yang di luar. Lihat yang di dalam istri kita itu pahala besar. Sama melihat ibu kita itu pahala besar. Bisa melihat orang tua, melihat istri, melihat anak dengan rahmat pahala. Melihat Al-Quran, hanya orang yang hafal Al-Quran. Pesan Habib Lutfi bin Yahya itu, kalau yang udah hafal Quran dipesan tetap aja harus lihat Al-Quranul Karim, walaupun cuma 1 ain 2 ain, karena melihat Al-Quran itu diantara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang-orang soleh itu juga termasuk diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sumpah, tahu sumpah? Udah kusut, bilang nanti ngaji dah sana, lihat dulu ngaji, duduk paling depan, jangan paling pojok, gak kelihatan gurunya. Dan paling depan, insya Allah habis pulang dari situ hati tenang, walaupun hutang masih banyak, tapi hati masih tenang aja, nggak sumpah kayak tadi sebelumnya. Dan dia lakukan, dia lihat itu gurunya dengan pengajian, baca sholawat, baca la ilaha illallah, kalimat zikir. Setelah pulang dia merasa lega atau lega ya.
Kayaknya urusannya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Duha, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Nabi itu merasa berat menerima beban dakwah, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Jadi Nabi ini dakwah berat luar biasa, tapi hatinya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil zaman Nabi Muhammad SAW ketika mendengar sabda Nabi itu sampai SMP, sampai udah usia 80-an tahun itu nggak lupa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dia baru dengar tadi itu perkataan Nabi di telinganya. Makanya kalau di dalam ilmu riwayat dan riwayat ilmu hadis atau mustalahul hadis, kalau udah sampai sahabat itu sahabat udah nggak diteliti lagi. An Abi Hurairah, ini Abu Hurairah gimana nih orangnya? Nggak diteliti. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini Abdullah bin Mas'ud gimana? Nah, kalau setelah sahabat itu diteliti. Ada namanya ilmu riwayat wal riwayat, meneliti orang yang meriwayatkan hadis, tapi yang diteliti setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabatnya itu semuanya mendapatkan predikat orang-orang yang adil, orang-orang yang sikoh, orang-orang yang dijaga dari perbuatan dosa dan bohong. Kenapa? Karena muridnya Nabi. Masa muridnya Nabi bohong? Gitu. Makanya kalau ada yang berkaitan tentang sahabat Nabi, udah itu semua sahabat Nabi, insya Allah semuanya dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Faqala Abu Bakar Shadiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar wahai Rasulullah. Jadi Abu Bakar mengatakan engkau benar, engkau sangat mencintai wangi-wangian, mencintai wanita, mencintai sholat dalam keadaan ruwet-ruwet di sholat umatnya. Makanya jamaah yang lagi ruwet-ruwet, sholat dah. Maka ini salah satu di antara kesukaan Nabi Muhammad SAW. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ardh. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya juga diberikan kesukaan di dunia ini 3 hal. Kata Abu Bakar As-Siddiq, an-nazar ila wajhillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama melihat Nabi. Jadi melihat Nabi itu kesukaan Abu Bakar. Maka Abu Bakar enggak mau dia pisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, walaupun taruh nyawa taruhannya, karena dia saling senang melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin Maulid Simkuturor itu mengatakan, aku nggak peduli dengan kenikmatan dunia yang ada di dalamnya, kalau nggak ada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi buat apa masuk surga kalau nggak ada Nabi? Gitu maksudnya. Sama kayak kita nih, kita istri dan suami, kalau nggak ada istri di rumah, kayaknya hampa. Istri ngayak kemana tahu, kita pulang belum ada, nggak ada ya maksudnya. Kemana nih orang, nggak ada sama-sama. Walaupun itu semua perabotan yang ada di rumah itu mewah, kalaulah nomor satunya di dunia ini, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada istri, jadi kurang, jadi hampa. Betul apa? Betul. Betul apa enggak? Betul. Makanya yang udah ditinggal istri udah buru-buru udah nikah lagi. Tapi ada baru. Orang luntang lantung aja kalian. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju, nah itu ada. Makanya Nabi ketika ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha, itu yang paling merasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kayaknya
pikirannya kemana-mana gitu, karena nggak ada tempat dia ngobrol di dalam rumahnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil inisiatif, punya anak perempuan Siti Aisyah, masih kecil anaknya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar apa? Agar Nabi punya teman di dalam rumahnya. Makanya para sahabat Nabi itu ketika ditinggal oleh istrinya, itu ada yang meninggal pagi, malam udah nikah lagi. Nah, itu sahabat yang dicontoh. Kalau dicontoh digebuk pakai linggis saja. Lu kagak punya perasaan. Lagi meninggal isi malam udah nikah lagi. Nah, kalau kita begitu, padahal syariatnya boleh-boleh aja. Dan kalau bisa kita meninggal tuh jangan sampai kita nggak punya istri. Jadi harus punya istri walaupun satu. Emang satu deh, minimal satu deh. Karena termasuk diantara yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu ini cerita aja. Dulu kakek saya itu nikah lagi sama istrinya yang kedua. Istri yang pertama udah meninggal tahun 90-an, 92, 93 saya masih pesantren. Nah nikah lagi, tapi hari itu cuma buat nemenin aja, nemenin ini apa sebagainya, sampai meninggalnya masih ada di sini. Terus dikasih hadiah tanah gitu, hadiah buat telur. Nah, orang-orang dulu gitu tanahnya kan luas-luas, ada di mana-mana tuh hadiah tanah. Yang penting terjaga supaya ketika berada di rumah itu ada orang dan ada yang diajak bicara dan ada yang dilihat. Sebab kalau lihat di luar dosa, kalau lihat di dalam berpahala. Nah kalau jamaah mau nikah lagi silakan. Kalian harus kuat-kuat dari itu. Nah itu yang pertama, melihat wajah Nabi. Jadi melihat wajah Nabi ini jangankan Nabi. Jadi kalau kita melihat ulama besar, ulama yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat kita rasanya adem. Sama ketika kita melihat preman atau yang kita tahu dia pernah membunuh, kita langsung minggir. Kalau bisa kita jangan berpapasan, nggak mau melihat wajahnya karena takut dan serem dari itu. Wa infaqu mali ala Rasul, dan infak hartaku kepada Rasulullah. Jadi infak ini sesuai dengan kadar keimanan. Jadi kalau ditanya kita ini infak maksimal berapa? Maksimal sebesar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abu Bakar As-Siddiq imannya mentok, semua hartanya diserahin kepada Nabi. Umar bin Khattab seangkatan, maksudnya sahabat juga, dijamin surga, tapi imannya nggak sebesar iman Abu Bakar, cuma setengahnya. Abdurrahman bin Auf itu juga infakin semua kontainer, tahu kontainer? Kontainer isinya makanan semua. Kalau dulu bawanya pakai onta, nah, kalau onta kayaknya kan nggak ada barang. Kalau kontainer, tahu kontainer ya? Gede banget tuh. Itu 700 kontainer diinfakin buat penduduk Madinah. Kalau sekarang nggak ada. Kalau sekarang ada nih menjelang pemilu aja. Itu paling cuma dua kuintal, beras di center. Itu Abdurrahman bin Auf 700 kontainer diinfakin kepada penduduk Madinah karena pada saat itu sedang paceklik atau sedang dalam keadaan ya kalau kita krisis ekonomi, diinfakin oleh Abdurrahman bin Auf. Ya yang bisa sampaikan, insyaallah bulan depan kita sehat, panjang umur, bisa kembali lagi duduk di tempat yang mulia ini, kita dengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, dan menjadi pelipur lara dan penyemangat kita untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat yang paling mulia ini, ya ini masjid musola yang dijadikan
majelis ilmu, majelis ta'lim. Kalau sholat ada dua kemungkinan, sholat kita diterima apa enggak. Tapi kalau kita ngaji dengerin ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah duduknya kita mendapat rahmat dari Allah, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang absen siapa? Allah di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mengaji ini jangan di absen. Itu kemana aja dia tuh? 2 minggu kalau ada dihadap. Nah itu Allah yang absen langsung. Nah, kalau diingatkan untuk berada di tempat yang mulia ini, itu tandanya kita diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat dan umur dan anak keturunan kita jadi anak keturunan soleh-solehan. Aku dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولد وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى رسول الله نعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.